sholat sunnah juga itu. Jadi anak muda beribadah kepada Allah itu sama sesuai itu ala syirka ya, untuk tidak menyekutukannya Allah kepada kita percaya kepada selain Allah, kita menyembah yakin ya, jangan sampai artinya kita percaya, kita yakin bahwa ada selain Allah yang bisa mengabulkan permohonan saya, yaitu syirik. Jadi syirik itu adalah menjadikan segala sesuatu bisa terjadi walaupun tidak menyembah Allah, itu adalah syirik. Itu jangan sampai. Terus itu yaitu mungkin sholat, yaitu mendirikan sholat yang khususnya sholat 5 waktu, waktu zakat, zakat dan silaturahim. Ini adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka atau sisaan api neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, salah satu nafarin fi dini arsi rahimin yaumul qiyamah ya, ada 3 ya, ada 3 kelompok, 3 golongan ya, istilah hadis ini ya, yang dikatakan oleh Anas bin Malik ada 3 golongan ya. Salah satu nafarin fi dini arsi rahimin yaumul qiyamah, ada 3 golongan yang dia nantinya akan berada di bawah naungan arsy Allah ya, yaumul qiyamah, dan di hari kiamat, yaumul la ilaha illa, di mana tidak ada naungan ya, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 golongan yang insyaallah nanti akan mendapatkan naungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis ini. Ada juga hadis lain mengatakan ada 7 golongan ya. Dalam Anas bin Malik ini ada 3 golongan. Yang pertama wasilur rahim, yaitu orang yang mau bersilaturahim ya. Jadi kelompok yang pertama yang akan mendapatkan naungan ya dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, yaitu yang pertama orang yang mau bersilaturahim, mudul lahu fi umrihi wa yas'u lahu fi qabrihi wa rizqihi. Nah, itu maknanya silaturahim ya. Selain itu nanti kita akan mendapatkan naungan ya, perlindungan Allah di hari kiamat, yaitu mudul lahu fi umrihi, yaitu akan memperpanjang usianya orang yang memiliki silaturahim, wa yus'u, dan akan melamatkan ya. Jadi orang yang silaturahim itu insyaallah akan dilamatkan fi kuburi, baik di kuburnya ya. Jadi salah satu hukumannya bersilaturahim insyaallah kuburnya akan dilamatkan. Warisih, dan juga akan dilakukan pertama itu orang yang bersilaturahim. Yang kedua warnoatu mata wisaujuha wartaku yatama fatakumu dia aitani hatta yudhilullah au yamutu. Yang kedua, yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Allah, yaitu waqra'atu matau. Yang kiamat nanti yaitu seseorang yang sibuk dengan menyiapkan hidangan makanan, kemudian beliau mengundang orang-orang miskin, mengundang anak yatim untuk makan bersama-sama. Nah, ini nanti akan mendapatkan perlindungan yang istimewa di hari kiamat. Gitu ya. Ini ya. Jadi dalam hadis ini yang dibawakan oleh Anas bin Malik ada 3 kelompok ya, 3 kelompok manusia
yang nantinya akan mendapatkan perlindungan yang istimewa di hari kiamat yaumul la ilaha illallah. Pada hari tiada ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang senang bersilaturahim, yang kedua yaitu seorang istri yang ditinggal mati suaminya kemudian mengurus anak yatimnya sendiri. Terus yang ketiga yaitu seorang yang menyediakan hidangan, ya makanan, dan kemudian mengajak anak-anak yatim, mengajak orang-orang miskin untuk menikmati hidangan hari ini, nantinya akan mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keterangan yang lain, wa yuqalu fa'lam bi anna fi silaturahimi asyaratu islamin mahmudatin. Ya. Ketahuilah bi anna fi silaturahim, sesungguhnya di dalam silaturahim itu asyarul khisalin mahmudatin, yaitu terdapat 10 perkara, ya, 10 tingkah, 10 perkara mahmudatin yang sangat terpuji, gitu lah, yang sangat terpuji. Awaluha, yang pertama, inna fiha, ya, awaluha inna fiha, sesungguhnya di dalam silaturahim tadi itu ridhallahi ta'ala, terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bersilaturahim itu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu amar bersilaturahim, yaitu Allah memerintahkan untuk selalu bersilaturahim. Itu yang pertama, ya. Jadi 10 perkara, ada 10 tingkah yang sangat terpuji di dalam silaturahim tadi. Wasani, adapun yang kedua yaitu idkhalus surur alaihim wa qadriya fil khabari inna afdal amali idkhalus surur alal mu'minin, ya. Yang kedua idkhalus surur, yaitu memasukkan, ya, atau menanamkan kebahagiaan alaihim, bagi orang yang disilaturahimi atau yang silaturahim. Artinya dalam silaturahim tadi itu termasuk atau tergolong idkhalus surur, memasukkan suatu kesenangan, ya, kebahagiaan tersendiri, ya, bagi orang yang disilaturahimi atau bagi orang yang silaturahim. Sebagaimana waqatunya fil khabari, sebagaimana tercantum, ya, atau diriwayatkan dalam suatu riwayat, inna afdalal a'mali idkhalus surur ala mu'minin atau ala qulubil mu'minin. Artinya inna afdalal a'mali, sesungguhnya paling utamanya amal perbuatan, ya, itu idkhalus sururi, yaitu memasukkan kesenangan yang ala qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang mukmin, ya. Tapi yang dimasukkan di sini kesenangan itu kesenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan salah patrap atau salah paham, ya. Nanti kita memberikan kesenangan yang bertentangan dengan perintah Allah, kesenangan yang bertentangan dengan syariat Islam, ya. Jangan sampai, ya, Pak, ya, bapak-bapak silaturahim senang, ya, tapi yang di silaturahim yang senang itu orang yang hobi main judi, senang teman-teman datang akhirnya main judi, itu senang kumpul, tapi kan itu kesenangan yang tidak dibenarkan, gitu. Atau kesenangan tidak khurur, nah, kesenangan itu ada tukang minum-minum diberikan minuman, kan senang orang tua diberikan minuman, itu sama juga, itu kesenangan yang tidak disyariatkan, gitu, Pak. Misalnya kan itu, Pak, ada orang minum, ada kopi minum, ya, itu khususnya yang sering terjadi itu, Pak, di orang aja, gitu, Pak. Ya jangan, ya, Pak, ya. Pokoknya kita sudah ngaji itu, ya, untuk belajar, ya. Misalnya bapak-bapak hajatan, ya, di situ ada tukang minum, ya, bapak-bapak menyediakan minuman, ya, Pak. Nah, itu hormati teman katanya, hormati teman yang salah itu, Pak, ya.
hormati teman tapi hormati yang sama. Itu bukan berpahala tapi bersama ya. Dapat tukang minum, tukang organ ya, bapak berikan minuman gitu kan. Itu sangat salah. Idhorus benar itu senang kan, memasukkan kesenangan dalam diri itu kan. Jadi idhor di sini adalah idhorus surur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah. Itu jadi paham di situ Pak ya, yang idhorus sururnya gitu ya. Itu ya benar. Inna afdhalal a'mali idhorus surur ala qulubil mu'minin, yaitu nanti alasannya idhorus surur masih di sama itu ya. Terus asalisu adapun yang ketiga dari hikmah silaturahim, inna fiha farahal malaikatu li'annahum yafrahuna bisilaturahim. Jadi di dalam silaturahim itu farahal malaikatu, membungakan, menyenangkan malaikat, li'annahum karena semua malaikat itu yafrahuna bisilaturahim, sangat senang ya dengan silaturahim. Nah artinya apa? Malaikat itu sangat senang ya bila ada umat manusia itu akrab ya, akur, mau saling bersilaturahim. Nah ini malaikat senang sekali Pak ya. Malaikat sangat senang. Farahal malaikatu ya li'annahum yafrahuna bisilaturahim ya. Itu malaikat itu sangat senang ya dengan bersilaturahim kalau kita mau bersilaturahim. Terus yang keempat, warabiku inna fiha husnul sana'i minal muslimi alaihi ya. Nah seandainya di dalam silaturahmi itu dapatlah husnul sana'i, yaitu bagusnya pemujian ya atau pengalaman berupa yang minal muslimin gitu kan ya. Dan contohnya misalnya ada bahasa apa bersilaturahim kepada temannya nanti senang, alhamdulillah kamu bisa datang gitu kan, alhamdulillah kan orang-orang yang mati khususnya orang tua kita, li'anna abu apa li'anna abais karena orang tua kita wajadani dan mbak kita itu yusiruna sangat senang bersilaturahim apabila orang yang meninggalkan itu mau bersilaturahim ya. Karena ada keterangan lagi enggak? Ada seorang anak yang durhaka ketika orang tuanya masih hidup. Nah, setelah orang tuanya meninggal, anak tadi itu tobat ya. Terus bagaimana cara untuk menembus, untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal ketika orang tuanya masih hidup, dia durhaka, enggak pernah meminta sama orang tuanya. Nah, salah satu daripada apa berbakti kepada orang tua ya, karena dia sudah tobat, itu adalah menjalin silaturahim ya. Orang yang ditinggalkan ya, kayak misalnya suami saya kan, saya itu dulu ketika orang tua hidup saya itu durhaka, nggak pernah nurut sama orang tua ya Pak. Tapi ketika orang tua saya itu meninggal, nah dia tutup bertobat, gimana caranya untuk bisa apa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah salah satunya yaitu mau bersilaturahim. Silaturahim itu baik dengan saudara, ya saudara kandung, ataupun dengan teman-teman akrab dari orang tua. Itu kan ada, itu yang ada keterangannya itu. Yaitu makanya dikatakan itu surur amwati di anna abai wa jaddihi yusiru bisilaturahim. Ya, itu artinya membungakan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu baik orang tua kita atau bapak kita, karena itu salah satu kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu dengan kita saling bersilaturahim baik dengan kerabat yang saudara kandung atau saudara-saudara lainnya, ataupun dengan orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Watasiku adapun yang ke-9 yaitu ziyadatu fil mawaddatah bil mawaddati li'annahu idza waqa'a sababun min asyuri wa khazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah, alhamdulillah menarik sekali ya tema pagi hari ini disajikan oleh Ustaz Nurisman.
juga baik itu salah satu juga dari termasuk tergolong silaturahim ya. Ya, itu ya. Jadi bagaimana misalnya kita itu takziah baru 5 hari baru dikasih kabar kita tetap nggak bisa datang ya, terus kita baru bisa datang ke hari 40 gitu Pak ya. Itu ya tetap kita sama aja Pak ya, kita mendapatkan fadilahnya kita bertakziah ya, kita dapat takziah kita itu yang salah satu itu gimana tadi itu berusul gitu Pak ya, dan berusul ya termasuk itu berusul ya, karena kita datang memasukkan kesenangan kebungaan kepada yang kita datangin, apalagi yang kita datang itu orang yang kena musibah gitu Pak ya, itu termasuk itu berusul ya, termasuk juga tergolong dalam kita memberikan memasukkan kebungaan itu sama aja gitu ya. Baru kita mau datang sudah datang ataupun mau udah beberapa hari atau hari yang berapa karena jauh, itu juga termasuk itu berusul ya Pak ya, itu memasukkan hubungan kesenangan kepada yang kita takziahi itu sama Pak ya, itu maksudnya sama itu Pak ya. Kan ya di dalam memang ya di dalam hadis itu katakan ketika kita mendengar baik itu saudara atau teman siapapun yang meninggal, kita mendoakan ya orang yang meninggal tadi, nah kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang bertakziah itu Pak ya. Apalagi nanti kita bisa mendatangi atau bertakziah ya tempat yang meninggal itu salah satu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Suyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Ustaz Nurusman. Ini saya mau bertanya, tadi dijelaskan yang dirindukan surga adalah salah satu seorang ibu yang mengurus anak yatim yang ditinggal suaminya sampai anak-anaknya dewasa dia tidak menikah lagi. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana kalau yang meninggal ibunya? Apakah bapak tersebut termasuk yang dirindukan surga? Kemudian yang kedua, sekarang ini kan era digital. Kalau kita video call, apakah itu termasuk silaturahmi? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bapak-bapak tinggal Pak Abdul itu serapi meneh. Silakan Pak. Ya kalau kita berpegang dengan hadis tadi, katakan itu adalah yang ditinggal suaminya ya Pak. Karena anak yatim itu dikatakan yatim itu karena ditinggal suaminya gitu ya. Itu ya dalam kata itu ya. Jadi yang itu aja saja Pak ya. Jadi hanya itu yang yang dikatakan anak yatim itulah seorang anak yang tinggal mati oleh suaminya. Ya kalau semuanya suaminya yang ditinggal mati itu mungkin lain Pak ya. Lain karena di situ itu katakan gitu. Nah itu. Terus yang kedua tadi tentang masalah kita silaturahim dengan HP ya, yaitu kita WA, SMS atau kita video call itu sama aja ya. Kita silaturahim karena mohon maaf nggak bisa datang, itu sama aja. Ada yang mengatakan itu sama ya, silaturahim itu ya. Tapi yang paling utama ya kita datang gitu kan, yang paling utama. Tapi kalau kita nggak bisa datang ya karena jauh ya, berarti ya saya jauh memang nggak jauh misalnya pokoknya di lain daerah lain kabupaten karena jauh ya Pak ya. Mungkin kalau kita di sana butuh biaya banyak, kita cukup video call ya. Nah, kalau sama orang tua misalnya maaf nggak bisa datang, nah ini yang bisa datang apa aja misalnya, itu sama aja, itu sama. Yang penting kita ya silaturahim, saling mendoakan ya, yang penting saling kabar juga. Kan itu kan termasuk terus senang gitu ya. Kita punya saudara, alhamdulillah saudara saya mau WA, mau telepon, alhamdulillah mau video call, kita saling tahu gitu Pak.
Iya. Kan jabat tangan kalau Iya. Ya dalam wali nikah ya, kalau kita memang nggak bisa hadir ya Pak ya, itu yang utama diwakilkan, gitu ya, diwakilkan. Ya wakil itu baik itu mau secara tertulis ataupun kita mau video call ya atau mau kita telepon gitu ya untuk berwakil. Itu yang paling utama karena kita nggak bisa hadir, itu yang paling utama. Memang seandainya di situ ya, ketika di situ tuh menikahkan secara video call gitu kan, itu menikahkan ya Pak ya, itu menikahkan misalnya saya menikahkan anak saya karena saya nggak bisa hadir karena mungkin jauh dan kesibukan. Jadi yang penting jelas gitu Pak ya, artinya jelas itu memang asli gitu ya. Memang nggak harus coba tangan Pak, tidak juga. Yang penting ucapan kita gitu Pak, yang penting ucapan kita itu sah gitu Pak ya, itu ya itu. Sedangkan karena saya nggak bisa hadir dan begitu langsung, yang penting saksinya itu tahu gitu kan, memang ini bapaknya gitu kan, saksinya itu tahu memang ini orang tuanya gitu kan. Itu yang dikhawatirkan gitu Pak ya, itu baik yang berwakil ataupun yang penting saksinya itu memang tahu ya benar ini bapaknya. Ya kayak berwakil juga, bisa saya berwakil. Nah wakilnya yang ketika saya berwakil itu saksinya tahu juga memang ini bapaknya dan bapaknya gitu ya, gitu. Ya kayak ya pokoknya itu yang penting memang asli ya, maupun secara surat ya, kalau mengirim surat gitu kan, itu yang penting memang yang hadisnya fa'ikana fi sunnati sawa'un fa'adahu hijratun fa'ikanu fi sawa'un fa'adahu silman wa fi riwayatin sinan. Terus apabila di dalam Al-Qur'annya sama, ilmu hadisnya sama, maka fa'idul dulu artinya di dalam melaksanakan kewajibannya ya. Saya sama Pak Muji bacaannya sama, ilmu hadisnya sama, tapi melaksanakan kewajiban Islam itu dulu siapa? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah saudara kita Pak Heni Firdaus memberikan sedekah berupa makanan yang semoga sedekah ini akan benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau alhamdulillah diberikan anugerah maupun kendaraan berupa truk tronton, yang mana semoga truk yang diberinya akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan, baik itu yang mempunyai truk tersebut maupun yang mengemudinya juga akan dijauhkan dari segala bala dan bencana Allah. Amin. Untuk itu pada hari ini dimakan untuk baca surat Al-Fatihah, semoga apa menjadi niat hajat beliau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram syuyukh wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalina wassalamu ala awliya syihabul qadir al-jilani radhiyallahu anhu sayyidina Ibrahim salam wa sayyidina Ilyas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها البر والبر والصدر وجميع أبنائنا وأمواتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ونستشفع بالله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. خصوص بهذه النية وكلية سميها أخينا Bapak Habib Firdaus bin Muhammad Yusuf Wasufir bin Arto bin Munir. Ya Allah, berikan keberkahan dan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diaturkan ribuan terima kasih kepada jamaah pengajian subuh yang mana telah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita Bapak Habib Firdaus akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kembali ke musik. Baik Bapak Ibu jemaah, demikian pengajian kita hari ini. Tentunya mohon maaf kalau ibu-ibu gak kebagian ayamnya ya, karena mungkin tidak dihitung keterbatasan pembelian ya. Mungkin ada penggantinya. Semoga mendapatkan berkah kepada kita semua yang menikmati tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Risman, terima kasih jemaah yang istiqomah mengikuti pengajian di Masjid Jami Thoriq ini. Semoga apa yang diberikan, apa yang kita terima akan menjadi ilmu yang dapat kita pergunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup acara pagi hari ini baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala